Peradaban besar selalu lahir dari rahim ideologi yang memuliakan akal sekaligus menyucikan jiwa. Di era di mana algoritma seolah lebih memahami hasrat manusia dibanding manusia itu sendiri, nilai tauhid hadir sebagai jangkar yang menjaga orientasi hidup agar tidak hanyut dalam sekularisme materialistik. Visi peradaban Islam masa depan bukanlah tentang membangun negara teokrasi yang eksklusif, melainkan tentang menghadirkan sistem nilai universal yang mengatur ritme kemajuan sains dan teknologi. Dalam perspektif ini, pengembangan kecerdasan buatan atau eksplorasi antariksa bukanlah bentuk perlawanan terhadap takdir, melainkan manifestasi dari tugas kekhalifahan untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Tantangan global seperti krisis iklim dan ketimpangan ekonomi hanya bisa diurai jika kita menempatkan kembali kesadaran bahwa alam semesta adalah tanda kebesarannya yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Dengan berpegang pada prinsip ini, kita sedang menenun kembali benang-benang kejayaan yang pernah menyinari Baghdad, Cordoba, dan Nusantara dengan wajah yang relevan dengan tantangan zaman now. Harmoni sosial dan diplomasi perdamaian yang dicita-citakan Islam tidak akan terwujud tanpa keadilan ekonomi yang substansial. Visi masa depan kita menuntut lahirnya ekosistem finansial dan bisnis yang tidak hanya mengakumulasi modal di segelintir elit, melainkan memutar roda kesejahteraan secara adil hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Inilah esensi dari ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan, di mana konsep kepemilikan mutlak hanya milik Allah, sementara manusia hanya pemegang amanah. Praktek riba, monopoli yang zalim, dan eksploitasi buruh adalah musuh peradaban yang menggerogoti solidaritas sosial. Sebaliknya, filantropi produktif, wakaf inovatif, dan investasi pada sektor hijau menjadi mesin penggerak yang lebih manusiawi. Ekonomi masa depan harus mampu menjadi alat untuk mencapai falah, kemenangan sejati di dunia dan akhirat, bukan sekedar pertumbuhan angka produk domestik bruto yang menyembunyikan luka kemiskinan di balik gedung pencakar langit. Ketika setiap transaksi didasari oleh nilai ta'awun dan amanah, niscaya ketenangan batin akan hadir meskipun kita hidup di tengah gempuran budaya konsumerisme yang tidak pernah puas. Pendidikan holistik dan kesehatan masyarakat adalah fondasi peradaban yang tangguh dan berkarakter. Kita tidak hanya membutuhkan insinyur yang pandai merakit chip komputer, tetapi juga insinyur yang sadar bahwa satu kesalahan etika kode dapat meruntuhkan martabat jutaan manusia. Kurikulum masa depan harus berani mengawinkan sains empiris dengan penanaman nilai adab dan spiritualitas. Kesehatan masyarakat pun tidak boleh direduksi sekedar urusan kebugaran fisik semata. Ia meliputi kesehatan mental, ketahanan spiritual, dan kekuatan jejaring sosial yang saling menguatkan. Dalam konteks ini, puasa, zikir, dan sholat berjamaah bukan hanya ritual ibadah individual, melainkan teknologi peradaban yang terbukti secara saintifik mampu menurunkan tingkat stres kolektif dan menumbuhkan empati. Visi pendidikan kita harus melahirkan generasi yang memiliki daya pikir kritis, layaknya para filosof dan ilmuwan muslim klasik, namun hatinya tertambat kuat pada akhlak mulia Rasulullah. Mereka inilah aktor utama yang akan menerjemahkan nilai Qur'ani menjadi inovasi konkret yang menjaga karamah insaniyah di tengah arus dehumanisasi digital. Sebagai Khalifah fil ard, tanggung jawab kita melampaui batas-batas administratif negara atau sekat-sekat identitas golongan. Pelestarian lingkungan adalah manifestasi syukur atas nikmat yang tak terhingga sekaligus bentuk keadilan antar generasi. Kita tidak berhak mewariskan bumi yang sekarat untuk anak cucu kita hanya demi kenyamanan sesaat. Islam mengajarkan bahwa menjaga sebutir benih di saat kiamat tiba adalah amal saleh yang bernilai besar, apalagi di masa normal seperti sekarang. Inovasi sains dan teknologi harus diarahkan untuk menemukan energi bersih, mengelola limbah secara bijak, dan merestorasi ekosistem yang rusak. Begitu pula dengan ranah seni dan budaya, Islam mendorong estetika yang tidak menjauhkan dari Tuhan, melainkan menjadi tangga untuk mendekatkan diri kepada keindahan sejati. Arsitektur yang sejuk, kaligrafi yang menenteramkan, dan musik yang menyentuh relung kesadaran adalah bagian dari peradaban unggul. Masa depan yang gemilang adalah masa depan di mana teknologi menjadi pelayan bagi kesejahteraan alam, bukan menjadi mesin penghancur keseimbangan ekologis. Memadukan semua elemen multidisiplin ini dalam bingkai tauhid membutuhkan kepemimpinan amanah yang tidak hanya cakap secara manajerial, tapi juga memiliki kedalaman visi spiritual. Pemimpin masa depan adalah mereka yang mampu melihat realitas fisik dan realitas metafisik secara seimbang. Mereka memutuskan kebijakan dengan data sains yang akurat, namun hatinya selalu bergetar mengingat pengadilan Allah atas setiap tetes air dan butir beras yang tidak adil pembagiannya. Inilah saatnya bagi para intelektual, profesional, dan masyarakat awam untuk bersinergi. Tidak perlu menunggu struktur negara yang sempurna. Mari mulai dari lingkup terkecil, famili, komunitas, dan tempat kerja.
Tegakkan keadilan di meja makan, ajarkan etika digital pada anak, dan jadilah konsumen yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perjalanan membangun peradaban adalah maraton panjang yang harus dilalui dengan sabar dan istiqomah. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kecil kita sebagai bagian dari proyek besar menebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41.